Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel kami. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 8 Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa Yogyakarta. Dan kami yang beranggota 3 orang, ada Genaldo Nurjaya, Yusuf Syahidin, dan Septinur Isnaini, akan sedikit menjelaskan tentang proses manufaktur plastik, yaitu thermoforming. Langsung saja ditonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Genaldo Nurjaya. Saya dari Universitas Sarjana Wisata Mahasiswa dengan NIM 20190120063. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu thermoforming. Thermoforming adalah suatu proses yang digunakan untuk membentuk termoplastik sheet, di mana sheet dipanaskan kemudian ditekan dalam suatu mold atau cetakan. Mungkin teman-teman sudah sering menemui barang-barang plastik yang beraneka bentuk. Itu dikarenakan adanya proses pencairan yang dilakukan, seperti melakukan thermoplastic sheet, dicairkan kemudian dicetak dan akan menghasilkan bentuk yang kita inginkan, seperti piring plastik, gelas plastik, kompreng plastik, sendok plastik, garpu plastik, dan macam-macam barang-barang plastik yang mungkin sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Prinsip dasar thermoforming: memberikan pemanasan sebuah thermoplastic sheet sampai lunak, kemudian menekan material panas dan lunak tersebut pada kontur mold secara mekanik, tekanan udara atau tekanan vakum. Saat termoplastik berada di mold, kemudian diberikan tekanan dan didinginkan sehingga plastik akan membentuk sesuai dengan kontur mold. Perbedaan utama dari proses thermoforming dengan proses lain adalah material termoplastik dipanaskan namun tidak sampai mencair, hanya sampai kondisi lunak saja. Tekanan yang rendah diberikan pada saat pembentukan kontur. Mungkin teman-teman bisa membayangkan proses thermoforming ini itu bisa diandaikan sebagai kalau teman-teman itu dalam membuat agar jelly-jelly. Itu kan nanti kayak suatu agar bahan dasarnya itu dipanaskan cairan, kemudian dicetak sesuai cetakan bentuk yang kita inginkan, dan kita tunggu sampai mengeras. Mungkin konsep dasar dari thermoforming itu seperti itu. Produk-produk thermoforming selain benda-benda plastik atau benda laminatin yang sering kita pakai di kehidupan sehari-hari, mungkin kita juga sering menjumpai produk-produk yang dibentuk atau diproduksi dengan cara thermoforming. Terutama yang paling sering kita jumpai dan paling banyak sering kita gunakan yaitu adalah produk es krim. Di mana produk es krim tersebut kita akan membekukan suatu zat cair menjadi beku sehingga menjadi sebuah es krim. Jadi proses thermoforming itu tidak hanya dipanaskannya, layaknya seperti suatu benda padat dicairkan kemudian dibekukan kembali, atau dari benda cair yang wujudnya cair itu dibekukan, sehingga mungkin kita banyak kan menjumpai bermacam-macam es krim. Semua es krim itu dibentuk atau diproduksi melalui proses thermoforming. Adapun sebenarnya proses thermoforming ini dibagi jadi beberapa bagian, yaitu proses thermoforming ini dibagi menjadi 2 bagian. Mengapa? Jelas dalam suatu proses pasti kita ada suatu hal yang bisa membedakan proses tersebut. Jadi proses thermoforming ini dibagi menjadi 2 proses. Yang pertama yaitu proses vacuum forming
yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, yaitu proses pressure forming, dan nanti juga akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Nur Isnaini, NIM 2019-012-065. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis proses thermoforming, yaitu vacuum forming. Vacuum forming sendiri adalah proses di mana lembaran termoplastik diletakkan di atas cetakan, yang kemudian dipanaskan sampai kondisinya menjadi lunak, yang kemudian divakum sehingga plastik tadi terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Vacuum forming ini dapat merubah plastik dalam bentuk lembaran menjadi plastik yang mempunyai bentuk geometri. Lembaran plastik ini mempunyai ring ketebalan dari 0,025 mm sampai 0,6 mm. Kemudian pada slide ini terdapat proses dari vacuum forming. Proses yang pertama yaitu peletakan dan pemanasan lembaran plastik, di mana proses ini meliputi pemanasan plastik sheet sampai lunak dan kemudian diletakkan di atas mold. Kemudian proses yang kedua yaitu proses vakum, di mana tekanan vakum diberikan untuk menghisap sheet pada mold. Mold sendiri yaitu sebuah proses produksi dengan membentuk bahan mentah menggunakan sebuah rangka baku. Dan proses vacuum forming yang ketiga yaitu proses pendinginan plastik. Kemudian plastik tray diangkat dari cetakan. Kemudian ada macam-macam dari proses vacuum forming. Macam yang pertama yaitu clamping. Clamping disebut juga dengan menjepit, di mana bingkai penjepit memastikan lembaran plastik ditahan dengan kuat saat di tempat selama proses pembentukan. Untuk macam yang kedua yaitu pre-stretch atau pra-peregangan, yang digunakan untuk mencapai ketebalan dinding yang merata. Kemudian yang ketiga ada proses heating. Nah, proses heating ini biasanya disebut juga dengan pemanasan. Pemanas radiasi biasanya digunakan untuk memanaskan lembaran yang telah ditempatkan di atas lubang mesin pembentuk vakum. Untuk lembaran yang lebih tebal, kedua permukaan mungkin perlu dipanaskan dengan mesin yang lebih canggih, dengan pemanas dipindah posisikan di atas dan di bawah lembaran. Untuk macam-macam proses vacuum forming yang lainnya yaitu ada vakum, ada cooling dan release, dan ada juga finishing. Yang selanjutnya ada material yang digunakan dalam vacuum forming. Material yang pertama yaitu ABS. Plastik ini memiliki kekakuan dan ketahanan benturan yang baik. ABS tersedia dalam hampir semua warna dan juga beberapa tekstur. Kemudian ada material PETG yang merupakan plastik yang bersifat bening dan memiliki ketahanan benturan yang sangat baik. Material yang ketiga yaitu ada PS. Nah, PS ini adalah singkatan dari polystyrene. Ya, selanjutnya ada material PC atau singkatan dari polikarbonat. Bahan ini memiliki kekuatan benturan yang sangat tinggi, memiliki sifat tembus pandang dan ketahanan akan suhu tinggi. Kemudian ada material PP, yaitu singkatan dari polipropilen. PP memiliki ketahanan kimia yang sangat baik, memiliki sifat kaku dan tahan benturan. PP dapat bertahan pada suhu yang cukup tinggi, tetapi secara dimensional tidak stabil seperti plastik lainnya. Kemudian ada material PE. Kemudian ada juga material PVC. Nah, untuk material PVC ini plastiknya kaku dan kuat dan memiliki ketahanan benturan yang baik. PVC juga tahan api
namun ketersediaannya terbatas. Dan yang terakhir ada material akrilik atau PMMA. Bahan ini bersifat bening dan tahan abrasi. Selain mudah dibentuk, akrilik juga tersedia dalam berbagai pilihan warna. Nah, kemudian di slide ini ada contoh dari proses vacuum forming, yaitu ada kemasan dari korek api dan juga ada cetakan yang terbuat dari plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidin dengan NIM 2019-01-2064. Saya dari kelas B. Pressure forming. Pressure forming adalah proses di mana lembaran plastik yang dipanaskan pada cetakan, kemudian diberikan tekanan udara pada bagian atas lembaran plastik yang dipanaskan. Jadi, thermoforming yaitu usaha membentuk plastik lembaran atau plastik sheet atau plastik film atau plastik lembaran tipis yang ketebalannya kurang dari 0,25 mm menjadi berbagai macam bentuk baru yang sesuai dengan desain yang diinginkan dengan bantuan panas, tekanan, dan cetakan molding. Proses thermoforming plastik dipakai untuk membentuk plastik semi-finished atau lembaran menjadi lebih bernilai dalam banyak aplikasi, mulai dari kemasan blister film untuk batu baterai sampai kebutuhan industri mainan, otomotif, medical device, electronic equipment, bahkan untuk interior pesawat terbang. Keuntungan dari proses pressure forming. Keuntungan dari proses pressure forming ini adalah dengan tekanan yang tinggi dapat dengan mudah untuk membentuk lembaran plastik. Dengan cara kerja pressure forming ini juga dapat digunakan untuk proses pembuatan yang lain. Proses pressure forming menggunakan vakum dan tekanan udara untuk membentuk plastik, sehingga proses ini dapat menghasilkan tekanan sebanyak 3 hingga 4 kali lebih besar dari proses vacuum forming. Oleh karena itu, produk yang dihasilkan dapat memiliki detail dan tekstur permukaan yang lebih baik tanpa menyertakan biaya tambahan yang nantinya akan berlebihan. Kemudian proses pressure forming dapat Anda lihat pada layar PPT yang ditampilkan, yaitu proses yang pertama ditunjukkan pada gambar A. Sistem tersebut dimulai dengan meletakkan plastik di atas cetakan. Proses selanjutnya yang ditunjukkan pada gambar B, plastik itu dijepit dengan frame bagian atas. Lalu proses selanjutnya yang ditunjukkan pada gambar C, setelah dijepit, plug tersebut bergerak turun menekan plastik. Plug ini juga berfungsi sama seperti vacuum forming, yaitu untuk mengukur kedalaman cetakan. Proses selanjutnya yang ditunjukkan pada gambar D, pada kondisi plug yang sama seperti gambar C, juga dihembuskan air pressure dari frame bagian atas, sehingga lembaran plastik tersebut menempel pada cetakan dan terbentuk sesuai cetakan. Pada saat ini, pressure forming dapat digunakan sebagai alternatif untuk injection molding seperti machine housing. Kemudian keunggulan dari metode thermoforming. Ada beberapa keunggulan dari metode thermoforming ini, yaitu yang pertama, proses pengerjaannya yang relatif cepat dan tanpa mengurangi kualitas dari produk akhir itu.
Selanjutnya, thermoforming juga merupakan metode produksi plastik yang relatif biayanya itu rendah. Selanjutnya, material yang digunakan dioptimalkan untuk efektivitas biaya dan dapat menurunkan tolling cost. Keunggulan selanjutnya, produk yang dihasilkan dari thermoforming ini juga sangat estetis. Keunggulan selanjutnya, penggunaan plastik yang berwarna dan dapat dilakukan pengecatan plastik sehingga dapat menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching and see you in next video.